Halo, selamat datang kembali di Sinema Akhir Pekan. Senapan AK-47 salah satu senjata paling populer di dunia. Bagi para pecinta film aksi, film perang dan film-film yang berbau kriminal sampai bocil Free Fire sekalipun pasti familiar dengan nama senjata yang satu ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan merangkum sebuah film yang menceritakan sejarah di balik penemuan senjata AK-47. Sebelum cerita dimulai, silakan teman-teman semua menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan inilah, seperti nama judul filmnya, pemeran utama dalam film ini bernama Kalashnikov. Pada Perang Dunia II tahun 1941, Kalashnikov adalah seorang pengemudi tank pasukan tentara Uni Soviet. Namun tentara Jerman berhasil melepaskan meriam yang membuat Kalashnikov terluka. Hingga ada satu momen penting saat rekan Kalashnikov harus tertembak tentara Jerman lantaran senapannya macet tidak mau melepas peluru karena membeku. Kalashnikov pun mendapat ide untuk membuat senapan mesin otomatis yang tahan di segala medan. Karena luka, Kalashnikov dipindah tugas ke sebuah pabrik kereta uap yang dikepalai pria bernama Pavel. Di sini, Kalashnikov menceritakan idenya tentang senapan mesin otomatis yang bisa tahan di segala medan dan anti macet sehingga tentara Uni Soviet dapat menyaingi Jerman. Namun Pavel menolak usulan Kalashnikov untuk membuat senapan itu di pabriknya. Tak tinggal diam, Kalashnikov pun menemui Letnan Bazarov dan akhirnya ia mendapat surat rekomendasi dari Letnan Bazarov untuk membuat senapan otomatisnya. Ia pun mendapat sebuah ruangan khusus untuk melakukan pekerjaannya. Di sana, Kalashnikov mulai menggambar model senapannya. Kalashnikov pun dibantu oleh pekerja lain di pabrik kereta uap tersebut untuk membuat senapannya. Memang tak mudah bagi Kalashnikov membuat senapan impiannya dengan bahan dan alat seadanya di pabrik tersebut. Namun dengan kerjasama tim yang bagus dan dibantu oleh para ahli yang ada, akhirnya senapan otomatis Kalashnikov model pertama pun jadi. Kemudian senapan otomatis milik Kalashnikov itu dites. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun hasil tesnya mampu memuaskan. Hingga terdengarlah penemuan Kalashnikov kepada sang jenderal. Jenderal mengetes kembali senapan Kalashnikov dan ia sangat puas akan hasilnya. Atas hal tersebut, jenderal mengirim Kalashnikov untuk mewakili distriknya bertanding dalam kontes penemuan senjata nasional Uni Soviet. Pada tahun 1943, Kalashnikov menuju Moskow. Di sana, ia akan menyempurnakan desain senapan otomatisnya agar sesuai dengan standar senjata Uni Soviet. Di sana, Kalashnikov dibantu oleh seorang ahli matematika Uni Soviet yang bernama Katya. Katya akan membantu Kalashnikov menyempurnakan desain senapannya agar lebih presisi dan meningkatkan akurasi tembakan. Hari demi hari dilalui Kalashnikov mengerjakan senapannya, hingga hari di mana kontes perlombaan senapan Uni Soviet pun dilaksanakan. Semua penemu senjata pun mengirimkan modelnya untuk dites di sana, dan hasilnya Kalashnikov dinyatakan kalah. Tentu saja ia kecewa atas hasil tersebut. Kalashnikov pun frustasi hingga ia berniat kembali ke medan perang saja daripada kerja kerasnya selama ini untuk membuat senapan harus ia terima dengan sebuah kegagalan. Namun dokter tidak memberi izin kepada Kalashnikov untuk kembali ke medan perang karena ia dinyatakan tidak fit. Tentu saja itu membuat Kalashnikov tambah kecewa. Ia pun melalui malam dengan merenung. Hingga keesokan harinya, ia mendapat kabar gembira dari surat Panglima yang meminta senapan paling canggih di Soviet untuk segera disediakan. Kalashnikov pun menyambut kabar tersebut dengan sangat antusias. Ia pun kembali bersemangat melanjutkan penyempurnaan senapan otomatisnya. Kalashnikov mendapat rekan kerja baru yang bernama Zaitsev Alexander yang akan membantunya meneliti kesalahan apa yang membuat senapan Kalashnikov sebelumnya tidak bisa memenangi kontes.
Mereka berdua pun bekerja sama demi terwujudnya senapan otomatis Kalashnikov dengan level yang paling sempurna. Hingga akhirnya model senapan Kalashnikov pun jadi. Saat ingin mengetes senapannya, Kalashnikov diberitahu bahwa ada senapan model lain yang sedang diuji. Dan jika Kalashnikov ingin senapannya diuji, ia harus sabar menunggu slot berikutnya yang ada dalam 2 hari ke depan. Mendengar hal tersebut, Kalashnikov pun kesal. Ia meluapkan amarahnya dengan menembaki sebuah tong besi hingga ia ditangkap oleh penjaga keamanan di sana. Kemudian Kalashnikov dipertemukan kembali dengan jenderal. Jenderal menyayangkan kenapa Kalashnikov melakukan tindakannya sebelumnya dan menyayangkan senapan Kalashnikov tidak keluar sebagai juara dalam kontes perlombaan. Tapi Kalashnikov meyakinkan jenderal. Ia menjelaskan bahwa senapannya kali ini sudah sangat sempurna. Jenderal pun penasaran dan kemudian meminta Kalashnikov memperlihatkan senapannya. Dan betapa kagumnya sang jenderal melihat senapan Kalashnikov sangat rapi dan presisi. Hingga akhirnya uji kelayakan senjata pun kembali dilakukan. Senapan milik Kalashnikov diuji melawan senapan model lain. Senapan model lain tersebut gagal melepaskan pelurunya ketika dites. Namun senapan milik Kalashnikov dengan sempurna mampu melepaskan tembakan dengan hasil yang sangat akurat. Kalashnikov pun dinyatakan sebagai pemenang. Hingga akhirnya senapan otomatis milik Kalashnikov diproduksi massal dan dipilih sebagai senjata nasional pasukan tentara Uni Soviet. Kalashnikov pun mendapat hasil kerja kerasnya selama ini. Ia bangga bercampur haru. Kalashnikov sangat dihormati para tentara Soviet sebagai penemu yang jenius. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton Sinema Akhir Pekan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan sampai bertemu lagi di rangkuman film berikutnya.